sebab itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita akan satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwa
Tuhan. Saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Hatiku senang, hatiku girang. Nama Yesus.
dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kasih-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kini kami rindu menerima taburan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya menjadi rema buat jemaat di tempat ini Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, yang siap menerima firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, ini pelayanan yang pertama di sini. Saya mengucapkan terima kasih buat pendeta Joko yang balai tempat di sini. Kiranya akan dipakai semakin luar biasa. Kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Ini saya membawa rekan-rekan yang mungkin dilihat ya, ini rekan-rekan kok ya aneh-aneh gitu ya. Tapi ini rekan-rekan yang sangat-sangat luar biasa. Boleh ya minta lagunya ya Pak Coba ya, biar buat penyemangat ya. Karena katanya kalau ibadah jam-jam segini nih masalahnya cuma satu, ngantuk. Ya seperti ya. Kita harus semangat ya. Saya tadi lihat ini tamborinnya ini wah bergantian, ini luar biasa ini. Tadi habis satu tim langsung kembali lagi, tim lainnya maju lagi. Wah luar biasa. Minimal hari ini nanti masuk YouTube. Ya, ini yang luar biasa. Ini juga dilayani lansia, nanti Instagram, YouTube, Facebook nanti masuk. Bukan masalah kita mau pamer, mau kelihatan wah enggak, tapi untuk jadi teladan. Ini loh kita mau membentuk ibadah yang sangat sejati. Ayo rekan-rekan CIG, mari dari Malang saya undang untuk maju. Kita akan memberikan pujian yang luar biasa buat Tuhan. Gandol Gusti. Ya kiranya yang tergerak untuk minta mau joget, ayo kita joget bareng-bareng. Ya, ini bahasanya kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita memang tantangannya jam-jam segini ngantuk, tapi kiranya Roh Kudus akan hadir di tempat ini, memberikan kekuatan, memberikan sesuatu harapan kerinduan untuk menerima firman dari Tuhan. Firman hari ini saya akan berikan tema tentang inti dari bertobat.
ya setuju ya, semua orang-orang Kristen jadi suatu pengharapan kita jadi orang Kristen itu harapannya bertobat. Saya bilang jadi harapan karena tidak semua orang Kristen, terutama orang yang bergereja beribadah itu bertobat sempurna. Enggak. Nah, di sini kita akan belajar inti dari bertobat. Banyak katakanlah orang sudah merasa waduh ini sudah melakukan ibadah ya minggu tidak pernah telat ya, sudah ikut selalu aktivitas gereja, sudah melakukan tugas-tugas gereja, sudah melayani, juga sudah memberikan yang terbaik buat gereja, kolekte aktif, perpuluhan aktif, tapi dibilang bertobat belum. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar inti dari bertobat. Di Amsal 28 ayat 13 saya akan bacakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Simple, ini jadi kekuatan buat jemaat, kiranya menjadi pegangan bahwa kita bertobat ini sudah mendapatkan satu ayat yang menguatkan kita semua. Kalau kita benar-benar bertobat, kita akan beruntung. Beruntung dalam arti jangan diharapkan untuk waduh kita pasti enak uripe, kaya-kaya, dipenuhi semua, jangan. Beruntung itu sampai hari ini sudah kita rasakan, kita bisa beribadah di sini, bisa memuji, menyembah. Ini keberuntungan yang terkadang kita lupakan. Kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas, bangun tidur, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ini keberuntungan. Dan kalau kita meninggalkan, terutama meninggalkan kekristenan kita, kenal intim dengan Tuhan, kita nggak bakal disayangi Tuhan. Ya di sini saya bukan seorang yang nganggur, saya mengumpulkan lansia-lansia, saya punya komunitas yang saya beri nama JIG, Jesus is good, ya dimanapun Tuhan Yesus baik, betul ya, setuju ya, sikon apapun sudah, Tuhan Yesus itu baik. Saya punya komunitas yang isinya ini lansia-lansia, tapi saya bisa ngomong, saya bukan mau menggurui, saya bukan merasa saya mau membalai, bukan, tapi saya merasa ini sebagai orang tua saya mau berjalan bareng untuk di sisa waktu ini nyenengake Tuhan Yesus. Ya setuju seperti itu ya, karena apa? Karena kita tidak ada janjian. Ada yang janjian sama Tuhan Yesus, kira-kira di umur berapa mau dipanggil Tuhan Yesus? Bisa angkat tangan, mungkin ada janjian. Mungkin ada tertulis pakai materai, Tuhan Yesus aku umur saat gini aja, Tuhan Yesus panggilan Tuhan Yesus, sudah cukup saya hidup di dunia. Mungkin ada yang janjian seperti itu, tidak ada kan? Kita tidak tahu hari yang terbaik kita masing-masing, kita tidak tahu. Tapi di sini kita apa? Kita diberi kesempatan untuk melayani. Ayo lakukan yang terbaik. Di sini sangat luar biasa. Tadi saya tolak sementara Kak Joko di mana ini? Ternyata di atas. Ini bentuk teladan ini yang sulit. Ya, bentuk teladan ini sulit dilakukan mereka di sana. Kadang mereka hanya simpel aja sudah bentuk gereja, sudah seakan-akan gagah jadi gembala, ya seperti itu. Penting punya domba, aku punya jadi gembala, sudah gagah sudah, sepertinya seperti itu. Tapi teladan-teladan tidak diterima. Jarang orang melakukan teladan-teladan yang seperti kita harapkan ya. Panutan, terutama panutan. Ini seorang gembala pun ya masih ikuti untuk bermain musik. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Jujur saya tadi di sini, musiknya di mana? Ternyata di belakang. Wah ini luar biasa, tidak ada ini. Ya, kiranya nanti Pak Matius agak bingung ini. YouTube-nya mau naik ke sana kan dia bingung ya. Tapi kembali lagi ini bukan gagah-gagahan, tapi memang setiap kami ibadah atau pelayan dimanapun selalu di-share di Facebook, di Instagram, di YouTube. Kiranya akan jadi berkat. Barangkali mereka yang mungkin tidak ada waktu untuk beribadah, mereka bisa gabung untuk beribadah seperti itu ya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi kembali intinya bertobat, kita akan belajar bersama-sama tentang kita ini bertobat gimana. Tidak cukup untuk kiranya kita sudah taat beribadah tiap minggu datang, muji nyembah Tuhan. Setelah itu selesai, apa yang didapat? Bukan pertobatan yang sejati seperti itu. Pertobatan yang sungguh-sungguh benar-benar kita ini intim sama Tuhan. Kita bisa jadi teladan, terutama yang dilupakan kekristenan saat-saat ini, lupa untuk melayani. Isi rutinitasnya setiap minggu ibadah sudah duduk, selesai ibadah pulang sudah. Terus apa yang kamu berikan ke Tuhan? Untuk nyenengati Tuhan itulah apa? Coba. Kamu hanya memberikan suatu aku kolektor perpuluhan rutin sudah cukup. Bukan itu. Bisa diomong ya ini kurangnya bertobatnya manusia karena lupa melayani.
Dan di sini gembala sudah terlihat jelas, wah, seorang gembala aja sudah melayani. Nah, di sini banyak kan anak-anak muda, banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo, apa yang kita punya berikan untuk melayani. Nah, di tempat kami ini selalu saya setiap ibadah saya gilir untuk berdoa, saya gilir untuk melayani jadi WR. Tapi WR-nya luar biasa tadi. Ya, bergilir untuk jadi WR, bergilir untuk jadi single. Nah, ini namanya bentuk melayani. Nah, puji Tuhan, yang seperti tamborin belum ada. Takutnya kecekluk saya karena sudah tua ya. Jadi harap dimaklumi tadi, wah kesit tadi lincah. Wah tadi kan orang tua suruh gini, kecekluk mana balik sudah ambulan yang datang nanti ya. Jadi lucu. Ya, kiranya pertobatan ini kita akan belajar bersama-sama. Banyak sekarang ini pengikut Kristus itu yang gagal bertobat secara permanen, belum mengerti arti bertobat. Ya, seakan-akan kita sudah melihat, wah ini loh hamba Tuhan, ini loh gembala, ini loh pendeta, bisa dibilang bertobat? Belum. Ada kita jumpai kan hamba-hamba Tuhan yang mungkin keliru jalan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin ya sepertinya melayani benar-benar, tapi di belakangnya tidak kelihatan. Itu dibilang belum bertobat sempurna. Nah, di sini kita akan belajar, terutama mengerti bertobat itu apa. Ya, nomor satu, keterbukaan pada Tuhan dan sesama akan kesalahannya atau dosa yang dilakukan agar dapat pengampunan. Ini, kadang kita mau ngakui dosa aja isin-isin, padahal pada sesamanya. Padahal di sini kita disuruh terbuka aja sama Tuhan. Kita melakukan kekeliruan aja terbuka sudah sama Tuhan, itu lebih nyaman. Kadang kita malu kan, kalau kita ngakui dosa sama rekan kita sudah pasti ada rasa malu, ada rasa takut, ya betul ya. Ya nanti kalau diberi jalan keluar, malah dilok-ilok, malah dihakimi secara manusia itu. Tapi di sini dibuka keterbukaan ini, keterbukaan sama Tuhan ini loh yang penting. Kita buka dulu. Kita berdosa apa? Itu paling enak sudah. Itu intim sama Tuhan itu paling enak. Ya kita melakukan apa? Tuhan saya keliru Tuhan, saya berdosa Tuhan melakukan ini. Sudah. Sambatnya mbek Tuhan wis. Aku non dosa-dosamu mbek Tuhan. Itu yang menjadikan kita ini ada satu kelegaan. Aku melakukan salah. Dan di situ nanti pasti Tuhan turunkan hikmat. Di situ pasti turunkan satu jalan untuk kita ini merasa, benar ya. Aku ini salah ya. Seharusnya aku tidak boleh gini. Seharusnya aku harusnya begini. Kan seperti itu ya. Ya ini nomor satu ini dulu. Keterbukaan dulu sama Tuhan. Kamu kalau tidak ada keterbukaan, orang tenang ngomongin bojai. Aku beribadah rajin, kamu rajin melayani, semua kamu lakukan alias sia-sia. Tidak akan ada artinya semua itu karena kita melakukannya belum terbuka benar-benar sama Tuhan. Seakan kita ini sudah melayani benar-benar baik, tulus sudah, tapi tidak ada keterbukaan. Padahal di dalam diri kita ini terlalu banyak dosa. Sama juga yang berdiri di mimbar ini. Kepinginnya itu terbuka semua sudah, kesalahan apa, sekecil apapun itu kepingin tak buka sudah semua ke Tuhan. Biar Tuhan itu turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa pada pribadi lepas dari tempat ini, termasuk saya. Ini penting. Pertobatan ini keterbukaan akan kesalahan dan dosa ini penting dulu. Kita nggak bisa ngomong waktu aku sudah jadi Kristen, harus termasuk orang bertobat, itu nggak bisa. Terutama nomor satu ini kamu nggak ada terbuka. Di sini akan didukung dengan satu ayat 1 Yohanes ayat 1 ayat 9. Saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini jelas. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi kita nggak usah takut. Mungkin kita akan takut ngomong dosa kepada sesama kita, tapi dengan kita terbuka sama Tuhan, jujur sama Tuhan, sudah. Ini dia ngomong setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Tidak mungkin kita sudah terbuka sama Tuhan, mau nyukir-nyukur seperti manusia, tidak mungkin. Di sini pun tadi saya duduk melihat satu tulisan ini, taat, setia, jujur, bertanggung jawab ini. Ini pun bentuk pengakuan pada Tuhan. Jadi tulisan ini bukan merasa waduh capek gitu ya. Pak Joko lalu di sini biar apik, Pak Joko enggak. Benar-benar dibaca, direnungkan, dimengerti. Nah, ini yang penting. Kalau kita nggak melakukan ini ya percuma. Kamu ngomong taubat, bolak-balik ngomong taubat, tidak ada. Jadi nomor satu ini
ini sangat sangat pentingnya itu ini keterbukaan dulu. Kalau kamu nggak bisa terbuka dengan rekan-rekanmu yang sekarang ini banyak sekali kita ketahui ajaran-ajaran mungkin doktrin-doktrin ya seakan-akan harus mengakui sesamanya. Wis kesalahan kecil pun kesalahan besar aku lono nang temanmu. Kadang namanya manusia itu ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa kepinginnya nanti waduh setelah aku ngaku ya aku nggak diakoni apa, setelah aku ngaku nanti aku dikucilkan. Seperti itu manusia. Tapi di sini kita diajarkan terbuka dulu sudah sama Tuhan. Nah kalau kita sudah terbuka sama Tuhan sudah tunggu saja sudah lawatan Tuhan itu akan hadir. Ya untuk nomor 1 ini berikan dulu kemuliaan buat Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Terus nomor 2 kita biar tahu apa itu pertobatan. Tidak mau mengampuni kesalahan orang lain menjadikan kita juga tidak akan diampuni Tuhan. Ini jelas. Dan saya bisa ngomong banyak sekali sudah. Bukan hanya di luar saja, malah bisa banyak di dalam rumah Tuhan. Tidak mau mengampuni kesalahan satu dengan yang lainnya. Gimana kamu kalau tidak bisa mengampuni sesamamu terus kamu minta ampun sama Tuhan? Tuhan nggak akan ngampuni. Yang nomor 1 kamu di dunia ini suruh saling mengampuni, suruh saling memaafkan, bukan suruh malah jatuh-jatuhkan atau menghakimi, jangan. Tapi benar-benar ayo kita sama-sama mengampuni. Biar kita ini mengenal pertobatan ini benar-benar murni. Kita mengerti pertobatan ini benar-benar ini loh orang ini benar-benar bertobat. Ini loh orang ini sudah melakukan suatu perubahan yang luar biasa yang dahsyat. Ya, seperti itu. Di nomor 2 ini kita harus mengampuni ini menjadikan orang Kristen ini suatu keharusan. Menjadikan satu keharusan menjadi ciri khas ini loh orang Kristen. Kamu ngomong kok orang Kristen kasih, tapi ketemu musuhmu, ketemu orang yang mungkin menjatuhkan kamu, menjelekkan kamu masih bersungut-sungut, kamu masih marah. Gimana bisa diomong kamu ini orang Kristen? Padahal Tuhan Yesus pun ngajari, sampai-sampai ngajari yang mungkin tidak ada di luar sana. Dia ngajari, ampunilah musuhmu, bila perlu doakan yang terbaik buat dia. Tapi sudah kita lakukan enggak? Kita sudah ngomong, saya mengerti pertobatan. Tapi ya kita dikembali, kamu masih punya undang-undang, masih punya ganjaran, masih punya beban yang seakan-akan tak bisa ngampuni. Udah. Ketemu pas-pasan aja, waduh kurang ajar. Awas. Nah seperti itu. Nah itu namanya kita ini belum bertobat. Jadi bukan merasa aku ini bagus sudah aku bisa bertobat ini dengan apa yang sudah dilakukan aktivitas minggu seperti ini. Orang ini dibilang sudah bertobat. Sangat-sangat jauh. Di nomor 2 ini kita mulai. Kita kalau nggak mau melangkah nggak bisa. Jangan ngomong seakan-akan ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, seakan-akan seperti itu. Padahal makna seharusnya ini bentuk apa? Pengampunan. Kamu disakiti loh, kamu suruh ngampuni itu aja sudah. Ya, kita dijelek-jelekan ya sudah. Nah ini sangat tidak diketahui sebenarnya hamba-hamba Tuhan ini banyak. Saya yakin Mas Pak Joko orangnya sudah baik, sudah tulus, pasti ada sudah. Pasti ngomong-ngomong jelek itu pasti ada. Itu hal-hal lumrah. Makin kita tinggi katanya anginnya makin kencang ya. Seperti itu ya. Makin banyak yang ngomong. Tapi ini kewajiban kita dan harus, yaitu apa? Mengampuni. Baru kamu dibilang kamu itu benar-benar bertobat. Yang nomor 3, harus punya niat hati untuk meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan manusia lama kita. Ini jelas. Kamu harus meninggalkan dosa manusia lama. Saya mengenal kekristenan tidak cukup terlalu panjang seperti puluhan tahun. Bahkan saya bisa ngomong baru-barusan saja saya kenal Tuhan. Di sebelumnya saya sudah dianggap orang-orang yang waduh kelirunya terlalu dalam ya. Kehidupan saya mungkin setengah harinya saya di meja biliar. Saya sudah mengenal tentang judi. Saya sudah mengenal hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu dosa-dosa yang sudah saya kenal. Dan kalau kita berubah, kalau kita namanya mau bertobat, ini yang kita tekankan apa? Sudah tinggalkan manusia lama kita yang dulu berdosa. Apalagi kita ini menginjak lansia. Nah kalau tetap melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendaknya, ya sudah sangat jauh dari namanya pertobatan. Di sini sangat berat memang, sangat berat. Namanya iblis ini akan terus mengganggu terus. Kita akan berbuat baik diganggu. Kita mau melakukan yang baik diganggu. Terlebih lagi pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Ini sangat luar biasa godaan
Dan iblis ini mau makin kencang untuk mengganggu kita ini makin kencang. Karena niat iblis sudah jelas nggak mau kita ini jalan benar. Kamu dibawa untuk keliru terus itu aja. Nah ini yang kita harus ketahui dulu. Jadi pertobatan bukan asal kamu tobat sudah hidup baru, sudah dibaptis, bilang tobat. Belum. Pertobatan yang sesungguhnya ini kita mau belajar bersama-sama ini. Jangan hanya ngomong waktu bertobat, tapi manusia lama kita masih ada. Kita masih pemabuk, kita masih melakukan hal yang tidak benar. Ya sudah, tidak bisa diomong pertobatan. Kalau menurut saya pertobatan itu hanya simpelnya kepingin benar-benar murni pertobatan. Saya selalu menekankan untuk apa? Melayani. Saya bukan pengangguran, setiap minggu saya membawa rekan-rekan lansia ini kemana-mana sampai ke Pujiajo. Ini pun termasuk paling selatan sudah dipilih. Ya ini puji Tuhannya kita ngambil yang ibadah siang. Saya ditantang untuk jam 7. Pak, kemarin habis pelayanan di tempat lain ini. Nah ini umat ya, saya sempat kemarin nggak datang ibadah untuk jaga fitnya untuk besok berangkat. Nah ini tapi ada satu ketulusan untuk melayani, ini yang penting. Nah kalau kita sudah ada kerinduan melayani, seakan-akan nggak kuat melayani itu nggak enak sudah. Jadi setiap minggu itu kita keliling sudah. Yang saya bawa ya rekan-rekan lansia ini. Kalau diizinkan Tuhan kita bikin KKR, ya kita bikin KKR sudah. Kita bisa baksos, kita bisa basat, kita bisa melayani total seperti satu ibadah dilayani oleh lansia-lansia semua. Saya sudah pernah ibadah di GBDI Pak Syefanya juga pernah. Sampai-sampai yang luar biasa ini hal-hal yang luar biasa kita bukan mau menyombongkan. Bahkan misionaris orang Amerika itu tak bawa ke sini. Saya tidak bingung tentang PK, saya tidak bingung tentang hotelnya di mana, saya tidak bingung tentang perjalanannya gimana, tidak sudah. Tuhan sudah cukupkan sudah. Kalau kita benar-benar sama Tuhan itu melekat benar sama Tuhan. Apalagi saya garis bawah yang dilupakan ini melayani. Kamu bisa ngomong bertobat kalau kamu itu benar-benar sudah melayani. Jadikan gembala dimanapun, termasuk di tempat ini, jadikan teladan, jadikan panutan. Jadi seorang gembala bukan seorang pengangguran seakan-akan itu aku jadi gembala punya domba, tidak bisa gitu. Tugas gembala sangatlah berat. Tapi harus dilakukan karena ini sudah ditunjuk sama Tuhan untuk jadi gembala. Dia harus melakukan. Terlebih lagi untuk menjadi teladan kebenaran firman. Itu sangat-sangat sulit. Karena domba-domba ini akan mengikuti terus kemana arahnya. Ya, seperti itu ya. Jadi nomor 3 ini harus kita perhatikan ya. Nomor 3 ini harus kita perhatikan untuk apa? Meninggalkan dosa lama kita. Sudah kubur sudah. Dikubur dan hilang sudah. Jangan sampai dilirik kembali, dilihat kembali. Nanti itu bahkan bisa mempengaruhi kita langkah ke depannya. Paling simpel, contoh paling simpel untuk dosa mungkin seakan-akan merokok ini sudah biasa lah, ya kan? Waduh, nanti kalau sudah nggak merokok, nomor 1 iblis menggoncangnya gimana? Ambil rekan-rekan juga, waduh tobat, saya itu sudah rokokan rek. Seperti itu ya, kadang mau rokok ditaruh di depan nih. Ini refleks aja. Nah pengalaman saya merokok, saya mulai SD, ya puji Tuhan mungkin 18 tahun yang lalu saya sudah stop total. Itu pun pergumulan. Ini aja. Belajar dari kita menghilangkan rokok. Ini loh pertobatan. Kadang kita sulit sekali udah sih ngomong, pakai permen, pakai rujak sing pedes-pedes, pakai itu ya. Ada sih ngomong lebih lagi, waduh urapan Roh Kudus akan menolong. Tapi niatnya ini masih ada, tidak mungkin bisa. Jadi pertobatan itu dari diri kita sendiri. Saya ibaratkan seperti berhenti rokok. Saya sempat melakukan waktu itu berhenti rokok 2-3 bulan sudah hendak saya. Di hati ini sudah sudah wis mau aku. Sudah godaan iblis datang, seorang cewek sales sudah. Saya ini produksi lilin dulu salesnya juga banyak, ketemu sudah. Padahal cewek ini perokok cuma naruh aja di meja sudah. Ini tangan ini langsung refleks sudah. Ini jahatnya iblis. Padahal kita sudah niat sudah 2-3 bulan sudah tidak rokokan, sudah berhenti sudah. Dengan ada cewek, mungkin naruh rokok, langsung saya ambil, saya buka, saya ikut rokokan. Takut lagi sudah. Nah ini bentuk pertobatan. Hal semacam ini godaan-godaan ini sangat-sangat mudah. Iblis masuk sangat-sangat mudah. Nah tapi kalau kita benar-benar total, kita benar-benar mau bertobat, kita benar-benar sudah mau belajar tentang ini pertobatan itu gimana.
wis selesai. Saya hanya cukup wis layanan pegawai tak suruh melayani, saya di dalam sudah nggak ketemu. Nomor satu yang saya jadi pembelajaran saya loh ya, nggak tahu yang di luar sana gimana. Nomor satu, kalau kita mau menghentikan rokok, kita hindari komunitas-komunitas perokok, mau nggak mau, itu pasti sudah. Kalau kamu masih dengan hubungan dengan perokok-perokok, sudah, itu iblis terus akan bodoh. Tapi kalau kita sudah komitmen, wis nggak ketemu sih, nggak ketemu bukan kita benci, bukan kita merowos, nggak kumpul-kumpul, enggak. Dalam hati kita hindari, kita banyak harus menghindar, dan akhirnya kita akan lupa. Sama juga namanya pertobatan di dalam kekristenan. Terlebih lagi sama juga pertobatan di dalam dunia pelayanan. Kita tinggalkan komunitas-komunitas yang mungkin merasa waktu nggak penting. Kita nggak perlu kumpul-kumpul dengan orang-orang yang mungkin masih memfitnah, masih omong kasar, masih omong-omong sih nggak benar, masih menghujat, masih marah-marah. Kita tinggalkan orang-orang ini juga. Dan kita akan terhindar dari hal-hal buruk, termasuk ya tadi seperti ceritanya kita berhenti rokok. Sudah selesai. Tapi kalau kita tetap aja bergumul dengan mereka-mereka yang melakukan hal yang tidak sekehendak dengan Tuhan, ya kita akan katut terus, kita akan mengikuti terus, dan kita akan terjerumus di dalam lingkungan yang ya sudah melakukan hal begitu. Ya itulah pertobatan yang kita akan belajar bersama. Inti dari bertobat itu ternyata seperti ini. Jadi jangan-jangan seakan-akan ngomong bagus bertobat tapi nol, tidak ada hatinya. Nah ini yang bisa menguatkan diri kita ini tetap hanya ayat yang akan menguatkan diri kita. Ayat firman ini yang akan menguatkan. Kita nggak bisa merasa seperti saya pun belajar juga seperti nomor 3. Seakan-akan harus meninggalkan dosa lama, cukup meninggalkan dosa lama tanpa ada namanya firman apa yang diberikan pada kita supaya kita ini benar-benar sudah selesai pertobatan berarti meninggalkan manusia lama kita. Bukan merasa waktu hidup baru yang memang hidup baru harus dibaptis. Tapi kita saksikan banyak orang yang dibaptis yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu banyak. Nah ini ayatnya yang bisa mendukung Kisah Para Rasul 8 ayat 22 saya akan bacakan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sudah, kalau kita melekat sama Tuhan, sampai hatimu loh sudah dijaga sama Tuhan. Ojo sampai hatimu ini sampai katut-katut sudah. Jangan sampai hatimu ini terbawa hal-hal yang tidak ada sesuai dengan kekristenan yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi ini pertobatan ini menurut saya nggak cukup hanya didengar, nggak cukup hanya seperti saya membaca toh, tapi apa mau melangkah sudah, mau melangkah. Yang terutama ini tadi, ayo kita mulai bertobat itu benar-benar pertobatan yang sejati. Kita sudah mengerti inti pertobatan yang sesungguhnya. Kita jadinya itu seperti gimana ya? Rasa pengalaman dengan Tuhan ini merasa kita ini jadi lebih baik gitu. Karena kita ini nggak cukup lah seperti ini toh nggak cukup. Kita kepingin kan kehidupan itu damai, tenang, harapan kekristenan kan seperti itu ya. Setuju ya? Tapi kerinduan damai, tenang itu rindu ya semua ya. Ya berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi ini ada satu ilustrasi cerita yang mungkin ini cerita yang bisa menguatkan kita semua. Dalam arti cerita ini bisa membawa kita ini benar-benar ternyata kita ini harus melakukan kebenaran itu gimana caranya. Ini tadi kita sudah belajar tentang inti pertobatan. Inti pertobatan itu macam-macamnya seperti ini. Kita tidak cukup untuk membaca, mendengarkan, tapi benar-benar ayo kita lakukan sudah. Kita action dulu. Sampai saya ibaratkan pertobatan itu seperti kita berhenti merokok. Sudah banyak cara, tidak bisa kamu ngomong seakan-akan harus kasih permen, sudah makan rujak yang pedes-pedes selesai, sudah tidak bisa. Nah ini ada satu kisah yang nanti bisa menguatkan kita semua bahwa apa perlunya pertobatan itu bukan cukup dengan cuma kita berkata bertobat, kita baca, sudah melakukan rutinitas beribadah, selesai, udah. Ya, suatu ketika ada pengembala domba ya. Ini cerita mungkin ya sudah saya sampaikan di komunitas kami, tapi ini benar-benar cerita yang sangat-sangat memberkati, terutama saya diberkati, ya kiranya nanti pendengar ini juga diberkati. Cerita yang mungkin saya sampaikan ini agak-agak tidak sempurna, tapi nanti diambil maknanya, nanti diambil hikmatnya. Seorang pengembala, dia mengembalakan domba, seperti biasa dia mengembalakan domba. Kebetulan pengembala ini orang bisu ya.
orang tuli. Ya, orang tuli yang tidak bisa mendengar. Ya, otomatis dia tidak bisa mendengar, dia mengembalakan domba banyak sekali. Dan rutinitas itu dilakukan setiap harinya dengan setiap siang dia disamperi dengan istrinya untuk membawakan bekal. Ya mungkin di sini masih ada ya aktivitas seperti itu ya, jadi pengembala, entah mengembalakan apa. Dia setelah mengembala siang-siang istrinya datang membawakan makanan, ya makan bersama, terus akhirnya bawa dombanya pulang, selesai. Itu aktivitas pengembala. Nah suatu ketika pengembala ini mengembalakan dombanya, dia duduk-duduk, ditunggu sampai siang, istrinya ini tidak datang-datang. Ini saya perjelas lagi, pengembala ini tuli, tidak mendengarkan apa-apa. Ya, dia nunggu sampai siang, loh istrinya kok nggak datang-datang ini, kemana ini? Bingung dia. Ya, biasanya kirim makanan kok nggak datang-datang ini, bingung dia. Dan akhirnya dia tolak kemana? Dan dia lihat seorang perumput ya, orang cari rumput ya. Di seberang sana dia dari jauh, ya tidak terlalu jauh, pokoknya dia kelihatan, oh di sana ada perumput. Kalau saya harus pulang bawa domba saya, ini dombanya belum kenyang ini. Nah, saya nahan lapar, ya istri belum datang-datang. Nah, singkat cerita pikirannya habis tak titipno pergi tukang rumput itu aja. Ya, simpel kan ya, tiap hari ya ketemu dia ngerumput di sini mengembala. Ya, akhirnya pengembala yang tuli ini berteriak secara otomatis ya. Secara normalnya orang tidak dengar itu biasanya suaranya itu lebih besar ya, betul ya? Betul ya? Jadi dia teriak di seberang sana, dia berteriak seakan-akan keras, ya istilahnya ngomongnya titip yo dombaku yo, bojoku nggak teko-teko, ini biasa yang bawa makan nggak teko-teko. Ya dia berteriak sekencang itu, intinya dia titip domba-domba yang digembalakan itu ya. Nah ternyata perumput ini sama-sama tuli. Nanti kita ambil maknanya cerita ini. Ternyata perumput ini sama-sama tuli sudah. Dia sama tolak-toleh. Ya kadang-kadang dia bertatap muka ya, mungkin senyum ya, sapa aja sudah. Nah ini berteriak kencang sudah, titip ya dombaku titip ya. Nah perumput ini bingung. Nah orang pikirannya di benaknya, saya ini kerja ngerumput, ini ngomong apa? Nggak digubris, nggak direken karena nggak ngerti, nggak denger gitu. Dia fokus hanya merumput aja. Singkat cerita pengembala ini pulang dan akhirnya ternyata melihat istrinya masih di rumah dengan kegiatannya dan kepentingan yang akhirnya telah dia menjelaskan. Selesai dia makan kembali, dia otomatis ingat dong di dombanya ya, setuju ya. Habis selesai makan dia kembali ke domba-dombanya dan dilihat dombanya. Otomatis namanya manusia, orang-orang manusia yang apalagi teliti ini yang dilihat apa? Ya otomatis dombanya ya. Kalau sing hilang enggak dihitung, tidak perlu ya seperti itu ya. Dia merasa wah dombanya tetap aja, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kekurangan sama sekali. Dia mulai memuji hatinya. Waduh, orang tukang rumput ini baik berarti orangnya. Ya, padahal dia nggak ngerti. Di TV lo nggak ngerti, mengaku ini rumput kok nggak ngerti sama sekali sudah. Dan akhirnya pengembala ini melihat domba-dombanya ini sudah dihitung, wah itu terlalu baik. Orang ini jujur banget, orang ini baik banget. Akhirnya dia melihat satu domba yang mungkin 2-3 bulan lagi dia akan sembelih untuk acara makan-makan keluarga aja lah. Melihat domba ini timpang, domba ini pincang. Ya, ada rencana 2 bulan mau dipotong untuk acara keluarga. Dia punya pikiran ke tukang rumput ini, orang ini baik, sudah jaga nopo, sangat-sangat baik orang ini. Wis tak kasih noe wis. Ya, dengan cekatan, dengan langkah yang mudah seperti pengembala ini dipegang domba ini yang timpang, aslinya nggak bisa jalan, dia nyamperin ke tukang rumput itu. Dia maju ke sana dan sebelum dia memberikan yang baiknya, ya ini niatnya dulu ya, kita ngerti ya, dia mau memberikan karena dia ini baik menjagakan domba-dombanya sampai nggak hilang. Nah setelah dia ke sana mau nyamperin ke sana mau dikasihkan, dianya marah. Yang perumput, loh bukan aku kan mandi ini ya perumput, gak lo kok bisa sampai pincang kayak ngono, bukan aku nggak lapo-lapo. Ini prasangka yang buruk, yang padahal niat pengembala ini untuk memberi, ya kan, karena sudah menjagakan. Dan tukang rumput ini bingung,
Loh, aku kan mang yus di kene wis aku main golek rumput, aku nggak ngapa-ngapain dombamu. Dia ngotot seperti ini. Podo gak krunune. Ya, di situ kira-kira ada perdebatan seru enggak? Satunya ingin memberi, satunya ingin merasa bahwa aku nggak salah, aku nggak ngapa-ngapain. Ya, seperti itu ya. Akhirnya saling berdebat seru itu. Datang seseorang yang lain naik kuda. Ya, naik kuda dia pelan-pelan melihat perdebatan sengit ini. Momen wis dan temen wis gak karu-karuan. Soalnya niatnya satu ingin memberi, satunya seakan-akan disalahkan, membuat bebannya cacat. Nah, ada seorang lagi naik kuda, dia menghampiri, dia juga bingung. Dia bingung iki lapo saling pandang. Dia memandang kedua orang ini saling bertempur argumen yang seperti tadi, dan ternyata penunggang kuda ini tuli juga. Nah, wis jarene omel kok aku dekabe iki jarene ya. Ya ini ilustrasi cerita, tapi nanti ditangkap Pak. Maknanya sangat-sangat luar biasa. Saya baca sampai tak baca berulang kali sampai akhirnya saya ya dianggap fase menceritakan ya puji Tuhan ya. Tapi ya ini gaya-gaya orang cerita bagi orang tua ya seperti ini. Ya, singkat cerita, dia bingung enggak melihat orang ini tengkar ya, satu ngasih domba, yang satu merasa disalahkan, yang naik kuda ini budek pisan, bingung enggak kira-kira? Iki lah apa, ini ngomong apa ya? Terus akhirnya kedua pengembala, orang yang berdebat ini, pengembala sama perumput ini menjelaskan kepada orang kuda ini seakan-akan wakdul gitu, nyari pembelaan. Bukan aku yang bikin domba ini cacat. Nah, satu dulu, aku ini niatnya mau memberi karena dia ini sudah jagakan dombaku. Kira-kira ini yang naik kuda ini gak krungu pisan, ngerti gak kira-kira? Ya, mau guyu ini kok kayak ekel-ekelan seru ya, tapi permasalahannya apa ya gak ngerti. Sama-sama gak dengar, melongo dia. Dan ini dia yang tambah bikin kaget. Dia ngomong di atas kuda, dia ngomong, loh butuh aku saya ngambil kuda ini tadi di sana, diem-dieman di sana, ini punyanya siapa saya tidak tahu. Daripada nanti terlantar jauh-jauh jalan, tak bawa, tak naiki, siapa tahu ada yang memiliki. Tambah mumet ya, tambah ruwet enggak kira-kira ya. Itu tadi sudah berdebat semuanya seperti itu, yang kudanya ditulambai ruwet mah. Butuh aku gak niat nyolong iki jalan mah tak temu di kono tak tumpahi. Lho sepuro sampeyan ngasih duit. Apa sampeyan ngasih duit tambah mumet kok gak krungu. Ya, setuju ya? Kira-kira mumet enggak? Ya, mungkin Bapak baju putih yang duduk di situ ngelumut tok ya orang-orang kayak gitu. Guyu gak iso guyu, nyalano gaknya beneran di. Ikuti cerita ini, yang akhirnya tambah mumet mungkin. Lihat, tapi ikuti ya, harus ngikuti ya. Nah, setelah itu perdebatan bukan dua orang, berarti bertiga. Sama yang ngeyel ini aku nggak nyolong jarang ini, aku nemu bisa. Ya, ruwet ya sudah ya. Datang orang tua. Nah, datang orang tua ya. Orang tua ini bisa diibaratkan seorang yang ketok semangat gitu ya. Ya istilahnya limbat lah, tahu limbat ya, motornya mendelik, rambutnya panjang, gimbal, superan gitu mendelik. Dia bawa tongkat saja sama jalan. Ada hikmah nanti di cerita ini. Ternyata bapak tua ini bisu. Tambah ruwet wis ya. Pasar buat kaya ngono, tawar-tawaran iki luwe ruwet ya. Ini orang tiga tadi sudah berdebat ya. Setuju ya, tadi sudah ya berdebat ya. Datang orang tua ini datang. Suwangar wis. Ya, saya akui wis mungkin ibu-ibu di sini yang mungkin tidak ada rasa takutnya ketemu orang tua ini dengan serem tadi melayu wis pasti. Waduh serem. Ya, dibilang orang gila ya, orang gila. Ada suatu ketika saya datang satu pantai, saya ketemu orang gila. Semua rekan-rekan ini tidak mau deketin. Saya bawa nasi kotak, saya kasih, ya diam orangnya. Tapi kita nggak ke arah sana. Kembali ke cerita ini tadi. Ini superem sudah, orang tua ini superem sudah. Rambutnya waduh, matanya mendelik, arahnya kemana nggak tahu. Bisu, ya, diingat ya bisu ya. Akhirnya dia nyamperin ketiga orang ini dengan dia melihat, dengar tapi, ya apa siji ngomong ini. Akhirnya yang bisu ini ikut mumet enggak? Mumet kan ya?
Yang satu ngomong, Bu, aku gak ambil kuda ini, saya nemu. Yang satu, aku ini mau memberikan dombaku yang cacat ini karena dia baik menjaga domba-dombaku. Setelah saya titipi, perumput ini ngomong, aku gak nyacat no dombai, kok mulu-mulu aku dilarang nyacat no, mumet. Ya, terus akhirnya orang tua ini hanya melongo karena nomor satu kecatatannya dia bisu. Melongo dengan wajah yang suwerem, dia mendeliti orang yang pengembala itu. Pengembala itu dulu takut, ya kan, seakan-akan disalahkan, apa ngerti ya takut lari. Yang kedua juga sama, takut, waduh ini lapor lari juga. Yang apalagi yang naik kuda, wah disetel kuda jualan bareng. Simpel, cerita ini simpel. Orang tua ini datang dengan keadaan ganas ini malah bingung tapi malah melayu kabeh. Ya, tangkep ya cerita ini ya. Mungkin dipikir waduh di awan-awan Pak Wijaya baik guyonan ini cek gak ngantuk iki rasane. Padahal niatnya iya, padahal ono ae sing ngantuk ya. Ya kan? Ya, jadi satu cerita ini kemelut ini seakan-akan saat ini dirasakan. Saya bisa garis bawahi terutama di dalam gereja. Kemelutnya kayak gini loh. Wong telu budek, wong siji bisu, mumet sudah. Saling menyalahkan, saling punya argumentasi sendiri, saling membenarkan, seakan-akan sok bener, berbuat baik, itu kemelut. Ayo kita tangkap cerita ini. Nomor satu apa yang dibutuhkan? Hubungan dengan telinga dan mulut. Apa yang dibutuhkan? Komunikasi. Jadi sederhana saja, cerita ini mengajarkan kita ini tentang komunikasi. Komunikasi antara sesama kita. Ya saya tidak ngarani bukan kayak domba ini. Wah ini nggak dengar telinganya ini, seperti orang perumput ini, enggak. Itu kita temui. Ini gak isone gak ngomong tapi berikan wajah yang serem. Ini bentuk penghakiman. Jadi saya tidak bisa menceritakan tentang maksud cerita ini, tapi cerita ini dibawa aja. Nanti mungkin tidur nanti jangan mimpi saya, tapi ambil hikmatnya. Cerita ini ambil hikmatnya. Oh iya benar ya, cerita ini benar ya ternyata ya. Nomor satu, kita butuh komunikasi. Terlebih lagi di dalam lingkup gereja, terlebih lagi di dalam lingkup pelayanan kita, butuhnya itu komunikasi. Kalau pendengaran kita sempurna, kalau omongan kita sempurna, sudah, tidak ada keributan seperti ini tadi. Tidak ada endingnya loh, ini tadi ada endingnya cerita. Tidak ada sudah. Yang akhirnya endingnya mungkin bingung sih bisu ini. Kok melayu kabeh gitu ya. Padahal wedeni, iya kan dipikir wah nyala. Sudah, tidak ada endingnya cerita ini sama. Dan itu akan terus bergulir terus. Sama yang dialami saat ini sama. Ayo, makanya kita ini harus punya komunikasi yang baik. Terutama di dalam lingkup gereja, komunikasi yang utama. Komunikasi yang baik sama gembalamu. Kamu ada apa, keluhan apa, ngomong yang baik. Terutama seperti tadi, memberikan dombanya yang pincang. Ya, ngomong yang baik. Inilah ada berkat gembala, saya memberikan yang terbaik. Ngomong yang baik. Komunikasi yang penting. Jangan sampai ribet seperti itu. Ya, setelah kita komunikasi baik dengan gembala, yang terutama jalin komunikasi hidup kita ini sama Tuhan juga baik. Ini yang penting. Komunikasi dengan Tuhan ini yang penting. Jangan komunikasi selalu yang diminta apa doa nih. Tuhan turunkan berkat, Tuhan minta, Tuhan sembuhkan, Tuhan semua diminta. Ini pun komunikasi yang salah. Belum kamu memuliakan Tuhan, belum kamu berterima kasih sama Tuhan, belum kamu merasa ini loh aku punya Tuhan yang hebat. Belum. Doa selalu langsung diawal dengan Tuhan, berikan aku istri Tuhan, berikan aku berkat yang luar biasa Tuhan, tolong panenku dilancarkan Tuhan, tolong berkat yang melimpah Tuhan. Itu tok mintanya. Ini komunikasi yang salah. Tuhan pun ya merasa ini bingung nih, toko-toko langsung jaluk. Nah itu seperti itu. Maka jalin hubungan dengan komunikasi ini sangat penting. Yaitu apa komunikasi ini? Ayo puji Tuhan itu, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat luar biasa baik. Ya kiranya firman ini akan menguatkan kita semua. Saya bukan merasa gagal, saya bukan merasa saya sangat banyak keterbatasan, dan saya ini lagi mengalami proses-proses untuk pertumbuhan yang sangat luar biasa. Saya rindu di tempat ini pun sama. Saya rindu di sini pun akan banyak pelayan-pelayan yang luar biasa. Dan cukup dengan seorang tambolin yang anak-anak bisa
bisa lakukan, tapi di sini akan dipakai semua. Nomor satu yang dipentingkan. Di dalam kekristenan kamu seakan-akan merasa wah orang Kristen sudah sampai di sana luar enak ya udah di wong Kristen ya, mesti mulai, mesti warak, mesti diberkati, itu aja. Tapi mereka tidak tahu pergumulan pribadi lepas pribadi. Betul tidak? Nah, saatnya kita ini orang Kristen, saatnya jemaat di sini tidak cukup untuk melakukan aktivitas ini. Ayo mulai keluar di sana. Ceritakan di sana jiwa-jiwa yang tidak kenal Tuhan, jiwa-jiwa yang tidak kenal tentang kasihnya Tuhan. Ceritakan, ini bentuk pelayanan yang nomor satu. Ceritakan di sana, ini loh aku punya Tuhan yang dahsyat. Kamu sakit, kamu dalam pergumulan, ayo ikut aku. Dan di sini nanti bangku-bangku kosong akan diisi. Di sini nanti kursi-kursi yang di belakang ini akan diisi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya yakin ini siang lawatan Tuhan benar-benar hadir di tempat ini. Saya yakin Roh Kudus benar-benar hadir di tempat ini. Ayo firman ini kita tangkap. Kita mungkin yang berdiri di sini tidak sempurna nyampaikan, tapi saya yakin Roh Kudus hadir di sini memberikan hikmat-hikmat yang luar biasa. Bawa pulang firman ini dan nanti temui sendiri. Oh, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Dan saya yakin sekali lagi di sini lawatan Tuhan hadir di tempat ini. Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Ayo kita terima firman ini dengan kita menjamkan mata. Saya akan berdoa. Saya minta lagu untuk mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Ayo kita sama-sama mengerti, kita punya kekuatan itu hanya Roh Kudus. Selain Tuhan, selain Bapa di surga, kita jangan lupakan pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus itu akan hadir di pribadi lepas pribadi yang kita nggak nyangka-nyangka. Mau langsung hadir aja. Ayo yang rindu menerima lawatan Roh Kudus, bawa hatimu, bawa imanmu, pejamkan mata. Mungkin kamu saat ini mengalami pergumulan, pejamkan mata aja. Mungkin hari ini kamu mengalami waduh masalahku nggak selesai, pergumulanku nggak ada jalan keluar, sakitku nggak sembuh, aku ada dendam. Ayo, tutup matanya. Pejamkan matamu, tetap fokuskan iman dan hatimu. Saya udah bilang untuk maju ke depan. Terus hadirmu di hidupku, pemulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
Kiranya Tuhan, mujizat akan terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat tempat ini Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau turunkan jiwa-jiwa tempat ini Tuhan. Engkau tumbuhkan, Engkau dewasakan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Dan Engkau akan kirim jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Engkau akan menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan akan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Tuhan, terkhusus juga saya berdoa Tuhan buat gembala di tempat ini Tuhan, Pendeta Joko Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Di dalam pengembalaannya Tuhan, Kau sertai, Kau lawat, Kau lindungi, Kau berkati Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau berikan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan buat Pendeta Pak Joko tempat ini Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi rema pribadi lepas pribadi anak-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Dan kita berkati firman Tuhan, kita akan berikan terbaik untuk Tuhan. Kita pujian sekali lagi, mengalirlah kuasa. Oh
Hadirat-Mu di tengah-tengah kami melalui firman dan Roh Kudus kiranya semakin memulihkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Rohani kami dipulihkan dengan iman yang bertumbuh, semakin taat, semakin setia, semakin jujur dan semakin bertanggung jawab untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Maka jasmani kami pun dipulihkan dengan kekuatan kesehatan, bahkan dengan berkat-berkat yang hari lepas hari semakin berkelimpahan senantiasa. Tolong anak-anak-Mu yang tidak bersama kami, apapun yang menghalangi mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kemenangan dan buat dari mendatang untuk setia bersama kami. Bahkan tambahkan jumlah kami dengan jiwa-jiwa baru, sehingga hari lepas hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bersama kami, menjadi kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Memberkati kehidupan kami ya Bapa, baik sawah, ladang, ternak, usaha, pekerjaan, mata pencarian apapun yang kami lakukan diberkati. Apapun yang dikerjakan tangan kami dijadikan berhasil. Dan dengan setiap berkat itu Tuhan, ajari kami mempergunakan seturut dengan kebenaran firman-Mu, mengembalikan 1/10 milik Tuhan, menabur benih yang Tuhan sediakan, dan mensyukuri setiap berkat yang kami nikmati. Supaya nama-Mu semakin dipermuliakan, niscaya hidup kami pun semakin diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Bapak Wijaya yang sudah melayani bersama kami beserta tim yang ada, semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, apapun yang dikerjakan diberkati. Terlebih dalam pelayanan, pakai heran supaya nama-Mu semakin dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami pulang ke rumah masing-masing, kiranya Kau tetap jaga, pelihara, lindungi, berkati, bahkan pertemukan kami di hari mendatang dalam keberadaan yang lebih baik, untuk kami lebih mempermuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Engkau untuk selama-lamanya. Kiranya diberkati keturunan Abraham, dan kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel berkelimpahan atas kami yang ada saat siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dari Bapa, kasih karunia anak laki-laki, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai siang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk sebentar saudara. Untuk pengumuman hari Rabu kita menjadi raya jam 5 sore, dan hari Minggu ibadah raya jam 9:30 pagi dan jam 11 sana. Tuhan, saya atas
nama gembala di tempat ini? Karena yang gembala di sini istri saya, Pak, bukan saya. Karena gereja di sini gereja mandiri, sebelum kami melayani sudah gereja mandiri. Jadi saya yang basic diatur, istri saya di sini, di sini. Terima kasih banyak Pak Wijaya beserta tim yang ada. Tadi dikatakan lemah dan engkong gitu ya, tapi semangatnya luar biasa gitu ya. Ini jadi berkat yang luar biasa. Dan ini kiranya yang berlimpahan supaya dalam setiap apa yang dikerjakan pun mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Kita dibilang inilah gereja yang musiknya berada di depan gitu ya. Karena memang namanya Rola di tempat banjir. Kalau banjir Pak yang tahun 2013 itu di atas keramik ini Mas Pak. Jadi 10 cm. Ketika gereja ini baru selesai, 10 cm di atas keramik, sehingga anak Tuhan di Malang yang kasih keramik bilang begini, Pak Joko kita tambah keramiknya lagi di dinding. Saya bilang jangan mau Pak. Loh kenapa jangan? Nanti banjirnya tambah tinggi lagi. Tidak cukup. Jadi dinding ini sudah 160 tapi masih 10 cm lagi di atas keramik dinding. Itu banjir tahun 2013. Tapi kalau yang tahun kemarin mungkin cuma ya. Dan baru tahun ini 2022 Oktober banjir. Terus tahun ini bulan berapa bulan? Bulan tanggal 7 bulan 7. Tahun ini tanggal bulan 7 ya. Jadi 2002, 2003 sama-sama banjir Pak, 2 kali di sini gitu ya. Biasanya lama loh 2006, 2013, 2017 atau 19 baru banjir. Lalu kali ini 2 tahun berturut-turut banjir. Berarti berkatnya juga berlimpah. Dukung doa buat kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, sekali lagi bukan hanya sekedar kuantitas penambahan jiwa yang dibutuhkan, tapi kualitas iman pun boleh semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin itu aja kata yang lagi. Ya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saling bicarakannya. Semua. Ayo jemaat diminta foto dulu ke depan. Ayo. Rame-rame ke depan semua. Ayo. Ke depan dulu.